Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini saya sedang berada di Musola At-Taufik di Bilangan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini adalah tempat di mana saya kecil sampai dewasa, tempat saya bermain, dan Mang Mul ini sudah seperti saudara saya sendiri, seorang ustadz dan juga pernah mengalami vertigo. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika banyak teman japri, terutama orang-orang stroke, yang satu grup dengan saya bertanya tentang vertigo. Apakah vertigo itu ada kaitannya dengan stroke? Saya katakan tidak, karena saya stroke tapi tidak vertigo. Nah, Mang Mul ini vertigo tapi tidak stroke. Jadi saya menjadi saksi keadaan Mang Mul ketika itu. Itu sekitar tahun 1900 akhir 80-an ya. Iya. Sampai awal 2000 ya. Awal 2000. Berarti cukup lama juga Bang ya? Cukup lama. Nah, ini Mang Mul dan saya menjadi saksi karena saya ketika kita sedang berjalan tiba-tiba Mang Mul terkena. Kemudian saya bawa ke UGD, itu kakinya itu kalau terkena itu betisnya itu keras sekali. Keras sekali, dan kemudian saya tidak merasa sih. Ditangani, kemudian kita pulang gitu. Jadi karena ini banyak yang bertanya, saya ingin berbincang-bincang kepada orang yang berpengalaman. Mang Mul, saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Komar. Kita kan walaupun jarang ketemu ya, tapi kan kita sering komunikasi ya. WA, saya sering bertanya tentang soal keagamaan dan segala macam. Kemarin saya hari Jumat ke rumah Mang Ali Budiman. Beliau juga sedang recovery soal stroke-nya. Tapi karena dia agak malas-malas sedikit ya, gitu. Jadi nggak secepat yang kita harapkan. Nah, Mang, saya ingin bertanya, Mang. Mang ini mau berangkat haji ya? Iya. Ini tanggal berapa? Tanggal 6 kita. Tanggal 6 Juni ya? Embarkasi nanti Pondok Gede langsung berangkat. Iya, jangan lupa sebut nama saya. Insya Allah. Doa teman. Sama-sama lagi. Doa teman itu kan sangat wajar, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Mang, saya ingin bertanya nih soal vertigo. Nanti banyak hal yang tentang vertigo, tapi boleh. Awali dulu dengan pertanyaan. Panjang saya bisa ini. Apa sepengetahuan Mang itu tentang vertigo? Mungkin Mang dapat pengetahuan dari dokter atau dari siapa gitu, Bang? Silakan, Bang. Saya pernah bertanya tentang vertigo ini. Jadi vertigo itu yang pertanyaan Bang Komar. Saya juga pernah tanya sama dokter. Saya termasuk orang yang bukan hanya berobat saja pulang. Saya tanya, ingin tahu apa ini vertigo ini. Vertigo ini menurut keterangan yang saya dapat itu otak kita itu kurang asupan oksigen. Asupan oksigen itu karena apa? Karena ada sesuatu nih mungkin ya. Bisa di jaringan sarafnya kenapa, atau di mana? Di pembuluh darahnya mungkin ada. Pada waktu itu saya bertanya seperti itu. Terus dia nggak seimbang, kenapa? Nah, di kanan kiri telinga kita ini ada equilibrium, keseimbangan. Keseimbangan itu ada cairan, Pak. Menurut dokter ahli itu. Nah, dia kalau nggak seimbang, muter itu. Telinga kiri kanan. Kiri kanan. Di belakang ini. Iya. Itu pusing yang hebat. Pokoknya luar biasa itu. Kita merem juga tetap aja seperti itu, dibanting-banting itu. Tidur di tempat tidur seperti ya itu, terbalik-balik. Saya tanya kepada teman yang vertigo, begitu iya. Bahkan kita balik dari tidur, balik kiri, itu seperti gitu. Saya sampai dari dokter yang nggak terkenal dah, dokter biasa. Saya bukan tidak menghargai profesi, semua saya hargai itu ya. Dokter biasa sampai dokter Mahar Marjono. Profesor Mahar Marjono, guru besar UI, mantan rektor Universitas Indonesia. Itu sempat berobat ke dia? Sempat ke dia, karena saya kan di samping itu saya kan nyimak terus. Dan saya kaget begini, apa ini? Dia nulis
di Kompas pada waktu itu, artikelnya. Dia nulis. Di situ dibilang sebaiknya seorang yang vertigo itu setelah minum dia cukup istirahat apa segala macam tuh ya. Obatnya ini gini. Saya cari Pak, di mana di prakteknya? Oh ya, Profesor. Iya, biasanya di Cipta itu, maaf ya, itu kan poli apa? Poli. Di situ profesor apa, dokter apa, ada pusat kan? Ya. Itu kita jarang temuin orangnya itu di situ. Kadang-kadang dokter penggantinya. Oh jadi cuma nama doang? Nama aja tapi dia nggak. Jarang kita ditangani profesor itu. Ya asistennya atau apa? Asistennya lah. Saya penasaran di mana nih. Saya pernah juga ke dokter Samino, itu top juga itu. Itu HMI juga tuh Pak. Itu dokter apa sih itu? Dokter bagian saraf. Oh bagian saraf, oke. Dia praktek di rumah sakit Islam. Saya kejar rumah sakit Islam. Oh iya, kok masih juga dia bilang. Nah ini khusus Mahar Marjono, saya cari di mana prakteknya dia. Temu saya tahu dia di Karolos. Saya berobat lah di polinya dia. Ketemu lah dia. Dia bilang, "You udah minum apa aja?" Saya bilang ini Merislon, Sibilium kalau buat tidurnya itu. Gak bisa tidur Pak. Pada saat tahun-tahun itu saya nggak bisa tidur. Saya meremin. Itu orang jalan kaki kedengeran, rumah saya kebetulan pinggir jalan, tlak. Nah ini saya tahan supaya nggak minum obat tidur itu. Jadi saya nggak tahan, kira-kira jam 2, jam 3, saya minum juga itu, Sibilium. Lalu tidur. Berangkat, saya juga berusaha. Kerja masih itu ya waktu itu ya? Masih kerja. Bahkan saya berdoa, Pak, kalau bisa jangan di dinas, dikasih surat dinas dulu dah. Saya takut kejadian di mana-mana. Anpal di mana-mana. Iya. Ya kalau di sini kan ada ente, ada siapa kan gitu. Bahkan saya dinas pernah ke Madura. Berapa kabupaten itu, pokoknya semuanya itu. Saya sambil ditemani sama saudara saya, Pak Haji Budi almarhum. Oh iya, oh gitu ya. Antum kan sebenarnya temannya Pak Haji Budi ini. Iya. Terus kita jadi sahabat juga. Ya oke. Dan itu dia nemenin. Iya. Statusnya sebagai apa? Ya nemenin saya aja udah. Oh gitu ya. Makanya kita nganggung lah. Terus Prof Mahar Marjono ngasih saya resep. Zaman itu 90.000 itu mahal. Itu tahun berapa? 90-an Pak. 90-an ya. Oh ya 90 awal ya. Iya. Tunjangan jabatan aja masih 25.000 Pak. Oh gitu ya. Udah saya, tapi nggak ada reaksi juga. Dulu saya tuh hampir seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali ke dokter. Dokter internis. Nah, ada sih sedikit masukan dokter tersebut. Sekarang mungkin udah tua atau sepuh apa masih ada, itu kurang tahu juga. Dia dekat rumah ipar saya di daerah Pondok Bambu, ada komplek pertambangan itu. Nah di situ rumahnya ada dokter Undang namanya. Dia prakteknya di rumah sakit Penny kalau nggak salah. Dia bilang, mungkin dia khawatir saya ada pikiran. Mungkin gini Pak. Dia nyempetin, biasanya dia kasih obat. Ini langsung dia ngomong agak lama. Kita masalah kantor, keluar kantor sudah jangan pikirin kantor. Masalah rumah, keluar rumah udah jangan pikir rumah. Jadi masing-masing kita manage itu. Rumah, kantor. Jangan udah gue bawa pikiran ke sana. Apa ya? Saya ambil juga positifnya obat. Berjalan waktu masih terus. Dari saya ke dokter, akhirnya saya berinisiatif beli obat aja sendiri. Beli obat zaman itu di Jatinegara tuh ada yang sekarang jadi Pasar Batu, itu dulu toko obat situ, seperti Pramuka situ.
Itu di luar resep dokter? Di luar. Cuman saya apa obatnya? Satu obat vertigo, kedua obat emah, bisa juga dari pengaruh mah. Asam lambung naik atau segala macam. Itu mempengaruhi. Pokoknya ada vitamin. Nah, udah saya bawa. Jadi sampai itu ada saya punya, kalau saya pakai mobil kantor kan ada staf tuh yang nyupirin saya. Dia bilang, kesian amat. Dia bilang gitu, saya dengerin. Mungkin muka saya pucat atau gimana, padahal saya merasa biasa aja juga sih. Cuman kalau waktu datang itu luar biasa. Dan saya tahu mau datang. Oh, mau datang vertigo tahu? Iya, mau tahu juga sih. Wah nih, badan gak enak nih. Lagi ngobrol begini kan saya pernah minta izin main. Ntar dulu ya, saya istirahat dulu. Itu istirahat itu biasanya Mang minta teh manis panas. Ya, anget ya. Nah terus saya minum juga air hangat terus. Saya minta izin. Kalau lagi ngobrol gini mau datang tuh saya minta izin istirahat. Nah itu saya tidur sampai nanti timbul agak ketiduran, keringet dingin sampai keringet hangat. Dan itu berjuang seperti berjuang untuk apa? Berjuang untuk dapat tidur normal kembali sendiri. Kayaknya nih, aduh, berat banget. Kalau nggak digituin takut anfal. Pernah saya sholat Jumat, itu kok datang juga tuh perasaan itu. Sampai saya bilang gini sama staf, ntar kalau saya ini tolong di ini ya, tolong sama orang sebelah. Tapi itu masih staf kita lah. Saya kebetulan kepala TO Ses Itjen Departemen Perdagangan waktu itu. Kementerian Perdagangan sekarang. Kementerian sekarang mah departemen lu. Dulu departemennya. Iya, itu saya lompat di situ saya. Tolong ntar kalau saya. Iya Pak, siapa? Alhamdulillah enggak. Karena cukup istirahat kali sambil dengerin khutbah gini kan. Nah jadi, berjalan waktu, kadang kita jalan, tahu anfal, kadang salah makan juga bisa ini juga, udah kita nggak tahu itu boleh atau tidak, saya nggak tahu dah. Sampai saya pindah ke kota Bekasi. Saya pindah, tapi saya udah ada dapat metode itu. Saya ada dapat agak metode. Apa tuh metode? Sebenarnya saya mau praktekin ini waktu saya sholat di situ tuh. Saya suka ngimamin sholat kan. Waktu saya ingin sholat, saya ada sana kan saya berpesan menjamaah, luruskan, rapatkan. Ya. Nah begitu saya begini nih, saya balik lagi, seperti mau banting, seperti kayak kebanting besar, buat gitu, loyongan lah. Jamaahnya ngeliatin nih. Kebetulan jamaahnya itu instruktur atau pelatih senam. Zaman dulu senamnya Mahatma. Oh Mahatma ya. Lagi rame-rame senam apa dulu? Yang dulu rame-rame kan ada lagi yang Tai Chi apa? Tai Chi ada. Terus yang paling hebat ada tuh yang di kantor-kantor tuh bisa mencairkan gitu. Sin Lamba. Bukan. Nanti juga Sin Lamba ada pengaruhnya. Itu apa namanya? Bukan sinar putih, bukan. Apa olah pernapasan lah ya? Pokoknya senam pernapasan. Nah, saya nggak mau ikut-ikut itu. Teman saya bilang enak badan katanya. Kata dia nih, kata jamaah, kata makmum. Kata ini, iya makmum. Cuma karena ngedengarnya Mahatma, ini kayak Hindu ya? Iya kayak Hindu, apaan Mahatma, saya alergi. Enggak katanya. Mahatma itu singkatan dari? Ya, terus saya ketemu lagi sama dia, disodorin ini. Oh ada tulisan Arabnya nih. Mahatma maju sehat bersama. Oh, jadi kalau Mahatma itu kan kayak Mahatma Gandhi ya? Iya, kayaknya dia penemunya itu insinyur. Siapa tuh insinyur? Orang Jogja. Akhirnya rupanya dia wudhu dulu, pakai selawat juga, ada selawat, ada zikir gitu. Tapi itu semua agama bisa masuk.
Nah, saya ikut tuh. Saya ikut, ada jurus-jurusnya. Jurus Mahatma. Pak Ayah, jurus Mahatma yang 10 tuh, 10 dasar. Itu kok ada perubahan enak. Enak. Cuman pada waktu saya latihan pertama sih, saya kayaknya nggak nyaman juga. Kan saya nggak tahan dingin, Pak. Pada saat itu ya. Latihannya harus buka baju dan malam. Bisa gitu. Bisa buka baju. Saya sama Pak Salim di sekolah SDI sih. Salim ikut. Yang latih namanya Pak Yanto, sekarang udah almarhum. Udah makin enak. Kan saya udah punya tuh metode. Nah, saya di depan rumah sini. Keringet anget. Dia kalau keringet anget itu positif di badan kita. Dan dulu waktu saya sering vertigo itu lama sering badan keringet sebelah, aneh benar. Karena keringet sebelah dingin. Dan beda benar ini beda. Hangatnya dingin. Ini hangat misalnya dingin. Atau dingin, sebelah dingin itu supaya normal itu gimana ya, itu diantaranya istirahat gitu. Tapi dengan senam itu semua keringet yang normal lah, panas, hangat gitu. Itu, dan saya waktu pindah saya masih ada kumat-kumat tuh, masih ada, kan berasa keseimbangan kita juga berasa. Saya kunci aja ruangan. Kebetulan ruangan itu ruang musola. Saya senam aja di dalam itu. Senam Mahatma. Iya, di ruangan itu. Saya ngatasin ini. Saya ngatasinnya apa kan kita tahu nih. Berasa di badan kita. Termasuk Sin Lamba kan ada jurusnya tuh. Itu ada ketika saya lagi termasuk mau ngerekrut anggota. Saya kan juga termasuk instruktur juga. Dia ada jurusnya 4 atau 5 jurus. Itu ada perasaan di sini ada yang ganjel terbuka gitu. Gitu. Itu waktu apa? Waktu Mahatma? Waktu ini Sin Lamba waktu saya nyontoin kepada anggota baru. Gini jujur. Barudin pada Ustadz Barudin. Itu waktu sedang senam itu? Iya. Seperti ada terbuka. Ada terbuka sih waktu itu. Nah, gitu. Ada yang saya juga agak kaget gitu. Nah, kalau Mahatma itu ya pengaruhnya enak aja badan. Pengaruh Mahatma enak, tapi ketika terbuka itu Sin Lamba ya? Waktu Sin Lamba tuh. Oke. Mungkin itu juga proses saling gitu lah. Saling mengisi ya. Saling mengisi. Itu kedua-duanya pakai pernapasan ya? Pakai pernapasan. Kalau pernapasannya? Pernapasan sama gerakannya itu. Gerakannya ya? Jadi antara gerakan dengan pernapasan. Karena itu dia kalau olahraga nggak boleh terlalu olahraga keras. Sebabnya orang yang mengarah kepada perbaikan saraf-saraf itu, aliran darah, lebih bagus memang senam. Jadi sekarang Mang, singkatnya nih, Mang itu dari, kan lama tuh prosesnya dari tahun 90-an sampai 10 tahun lebih kan. Nah itu Mang terasa bahwa setelah Sin Lamba dan Mahatma ada perubahan? Ada perubahan? Ada. Sehingga akhirnya normal gitu? Normal. Iya berjalan, tapi jangan lupa yang nomor 1 itu. Apa itu? Berdoa pada Allah. Saya tuh sering nangis habis sholat tahajud, mohon disembuhkan. Ya. Itu kunci Pak, itu kunci biar gimana juga. Karena itu kan pikiran. Nanti ada terbimbing nanti dia. Kita ada yang bimbing, Allah kasih jalan. Kasih orang lah, kasih orang yang ngerti ini gini gitu. Lari jalannya. Itu kunci. Ente punya masalah apa aja larinya ke Allah. Terbuka. Ini tauhid yang terang benderang. Wahai sang
Yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah kami. Ngomong aja. Jadi itu juga doa itu kan secara psikologis juga akan menenteramkan diri kita. Karena kita merasa ada bimbingan, merasakan dibimbing, merasakan diarahkan. Dan Mang itu ke Sinlamba dan Mahatma juga kita itu juga melalui proses bimbingan Allah ya. Proses juga. Jadi yang saya mau tanyakan setelah Mahatma. Tapi saya bukan untuk mempromosikan itu juga, kan tidak. Ya, enggak. Itu ceritanya saya alurnya begini. Nah, ceritanya jadi Mahatma dan Sinlamba ini itu setidaknya bagi Mang itu ada manfaatnya besar. Ada pada waktu itu ya. Sekarang udah normal sekali. Alhamdulillah ini. Udah nggak ada masalah. Saya main pingpong enak ini, main pingpong dulu kurang. Nah, maksudnya gini loh, secara teknis kan itu lama itu. Setelah ikut Sinlamba dan Mahatma barulah kemudian ada perubahan. Perubahan. Sekarang sih udah nggak senam-senam itu semua itu, tapi udah normal. Berarti normal kembali ya. Oke. Tapi untuk sekarang saya jaga kesehatan itu diantaranya puasa Senin Kamis, puasa Yaumil Bid. Ya. Yang 3 hari. Ya itu artinya kan untuk samping itu adalah doa, juga itu adalah ketenangan jiwa kita. Intinya adalah ketenangan ya. Ketenangan jiwa. Nah, saya mau tanya, memang ketika terkena vertigo di awal itu, Mang sedang ada problem atau apa, pikiran atau apa enggak? Ya saya tidak bisa ceritain di sini sih, kalau problem ada ya. Enggak artinya enggak usah teknis. Teknis. Apanya, tapi memang ada ya. Ada. Dan itu cenderung berat mungkin. Mungkin termasuk berat juga lah. Termasuk berat ya. Jadi pikiran itu ya. Jadi pikiran sakit apapun sebenarnya prosesnya dari pikiran, dari pola hidup kita juga, cara makan kita, pikiran kita. Dulu makan juga kita nggak taruh kayak sekarang, hantem-hantem aja. Sate kan sate, sop apa aja. Apa aja waktu itu ajar aja masih muda kan. Mang umurnya berapa sekarang? Sekarang 60-an, 65, 64 ya, alhamdulillah. Ya nggak begitu beda lah. Saya 70, satu generasi. Iya. Baiklah, Mang, saya kira kita cukupkan bincang-bincang kita, sahabat. Yang perlu kita perhatikan ada 3 kesimpulan tadi. Yang pertama adalah pikiran. Pikiran ini cenderung berat, itu yang menyebabkan kita vertigo. Kemudian Mang Mul ini panjang perjalanannya, lebih dari 10 tahun. Tetapi di ujung kesembuhannya itu ada proses yang dilalui, yaitu yang pertama doa, sholat tahajud ya, nangis segala macam lah kepada minta Allah ya. Allah, jangan minta kuburan. Iya. Nah kemudian yang kedua secara teknikal beliau melakukan senam Mahatma dan Sinlamba. Nah ini yang menyebabkan badan jadi hangat, dan kemudian dia bilang ada salah satu jurusnya itu bisa membuka persoalan vertigo. Senam itu adalah senam Mahatma dan Sinlamba. Itu sahabat-sahabat cari saja info di mana itu senam Mahatma dan di mana itu senam Sinlamba ya. Karena tapi saya begini Pak, kalau bisa senam apapun yang namanya senam, dia kan senam itu dia memperbaiki struktur dengan perlahan-lahan. Ya. Dia tidak ngoyo dan dia tidak tergesa-gesa. Oke. Saya punya teman juga guru senam begini juga. Jadi senam apa saja yang penting fokus ya. Ada teman saya bapak itu bagus. Yang penting fokus, dan fokus. Itu ditambah dengan olah pernapasan kalau saya kira kita cukup sekian. Nanti kita minta Mang Mul peragakan sedikit senam Mahatma atau Sinlamba biar kita mendapat sedikitnya pencerahan. Sekian Mang Mul, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat di luar sana yang membutuhkan informasi. Iya. Makasih, selamat menjalankan ibadah haji dan semoga mabrur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Di jurus pertama saya udah agak lupa Pak, ada 10 tuh. Ya. Ya. Tahan napas.
Itu pengaruhnya besar. Kan dari Ya, itu Senam Mahatma tadi. Mahatma. Itu salah satu jurus saja. Satu jurus. Ada begini ini, ada lagi jurus keberapa nih saya lupa nih. Coba. Sambil tahan napas. Terus Sinlamba sekarang. Lamba. Sinlamba. Begitu lama kan satu. Itu sambil ditahan napas ya. Kencengin di sini. Ini Mang Mul memperagakan jurus Sinlamba. Perutnya ditahan napas dan perutnya dikencangkan. Tapi Mang Mul sudah lupa karena sudah lama tidak dipraktekkan.